Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan dampak pandemi COVID-19 bagi bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan berat dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan memerlukan bantuan medis jika gejala yang dihadapinya memburuk. Adapun cara penyebaran virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, atau jika bersentuhan langsung air liur dengan penderita. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Juga lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Dampak COVID-19 kini makin terasa bagi masyarakat di sektor ekonomi, terutama di UMKM mikro kecil dan menengah. Di bidang kuliner contohnya, perbatasan pemerintah kepada pedagang dan pembeli di masa PSBB pembatasan sosial berskala besar kemarin yang melarang pembeli makan di tempat. Warung atau usaha kuliner harus tertutup sementara sehingga pembatasan jam buka yaitu pada pukul 6 sampai 21 atau jam 9 malam waktu setempat, serta pembatasan durasi apabila makan di tempat. Dengan berbagai aturan yang berdampak bagi usaha kuliner mengakibatkan menurunnya omset harian, banyak usaha kecil hingga menengah pada jenis usaha kuliner ini sangat merasakan penurunan omset, bahkan mereka memilih untuk gulung tikar, banting setir mencari alternatif lain untuk bertahan hidup. Menanggapi dampak pandemi yang sangat terasa bagi kalangan menengah yaitu usaha mikro dan menengah kecil menengah, itu di segi perekonomian Indonesia saat ini sedang dilakukan perbaikan atau pemulihan. Ada peluang untuk perbaikan situasi sulit ini, memfasilitasi keruntuhan bisnis yang macet dan restrukturasi bisnis yang tepat untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan untuk memulai bisnis baru atau bangkit setelah dampak negatif dari pandemi COVID-19. Contohnya karena kebangkrutan, karena kerugian besar dapat meningkat secara dramatis. Maka dari itu dicari atau pemerintah mencari solusi yang tepat untuk menanggapi dampak pandemi tersebut. Kemudian karena kebangkrutan, karena gulung tikar dan masalah-masalah kerugian akibat pandemi Covid ini, pemerintah lagi mengembangkan kriteria untuk menilai UMKM mana yang akan menerima dukungan atau bantuan selama pemulihan dan transisi ke model bisnis atau model jenis usaha baru untuk meningkatkan dan mengembangkan kembali usaha mereka yang merugi. Kemudian menerapkan kriteria tradisional untuk mengidentifikasi usaha baik dalam menghadapi ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak yang telah kita ketahui bagi usaha kuliner tentunya tidak semua wirausahawan dapat memulai bisnis baru terkait modal yang dimiliki atau dukungan dari pemerintah yang tidak memungkinkan untuk memulai bisnis baru. Maka perlunya perubahan sistem dalam menjalankan usaha tersebut karena semua orang butuh makan, butuh penghasilan, maka kami menyarankan agar usaha kuliner lebih beralih ke penyajian dalam menjalankan usahanya. Contohnya, makanan bisa dipesan secara online, memanfaatkan pihak ketiga yang menjembatani transaksi tersebut seperti halnya contoh GoFood,
GrabFood atau ShopeeFood dan semacamnya. Dan atau sekarang banyak media online lainnya. Dengan bermitra kepada pihak ketiga, tentunya usaha kuliner dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, melanggar PSBB tersebut. Sebenarnya tidak harus bermitra. Sistem antar makan juga bisa dilakukan oleh usaha kuliner dengan merubah konsep restoran atau konsep jualannya menjadi catering, di mana makanan bisa langsung diantar oleh penjual kepada pemesan meski lingkupnya lebih kecil. Demikian kurang lebih seperti itu eh, solusi dari dampak dari COVID-19 kepada masyarakat terutama di Kota Banjarmasin yang sangat merasakan dampak bagi mereka yang karena COVID-19 ini yang telah terjadi. Demikian presentasi atau penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.